Hari ke-14 puasa guys. Kata siapa? Sudah 2 minggu. Emang kamu hitung-hitungin ya? Aku hitung-hitungin. Ya, berarti udah mau deket lagi nih ke lebaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar 2 minggu nggak berasa. 15 hari lagi kita menjelang lebaran. Apa yang sudah kalian persiapkan? Uang, apa lagi? Apa lagi? Gitu ya. Yang Baju paling lebaran pertama sudah punya adalah baju uang, lebaran? karena uang itu. Udah punya belum baju lebaran? Nggak Kalau usah di- bikin baju lebaran lo. Ya, gak usah. Kalau Iya. dapat THR, alhamdulillah. Enggak, harus Juga dapat. iya benar. Perlan, lu kan setiap hari syuting di sini. Iya. Ini baju yang lu pakai syuting dari Wartop, lu bawa pulang aja jam bilang-bilang. Gak akan ketahuan, udah bawa aja ya. Sobat Ambiar bisa bawa pulang juga hadiah yang akan kita bagikan di segmen 4. Kita punya Ambiar berbagi berkah. Mau dong, berkali dong. Mau dong. Pokoknya semuanya harus nonton sampai habis ya, karena pertanyaannya itu berhubungan dengan bintang tamu yang hadir. Harus, iya caranya gampang banget, telepon di sini nih ya ke nomor 021791877700 untuk Jabodetabek Dan baca dong, itu kan masalah lu. Luar Jabodetabek. 791877711 untuk luar Jabodetabek. Akan ada hadiah menarik buat kalian yang beruntung. Makanya jangan sampai lewat ya. Tonton sampai akhir, semoga kalian beruntung. Amin, amin ya. Sobat Ambiar, kali ini kita langsung mengundang bintang tamu kita yang pertama, seorang pengacara kondang, Bang Hotman Paris. Kali ini menangani sebuah kasus. Ini luar biasa sekali ya. Kita tahu kemarin ini ada seorang ABK bernama Fandi yang diamankan pihak kepolisian, kemudian juga dituntut hukuman mati. Ya, baru beberapa hari bekerja menjadi ABK sebuah kapal yang kabarnya membawa narkoba kurang lebih hampir 2 ton ya. Dari Thailand masuk ke perairan Indonesia. Astagfirullahaladzim. Tapi keluarga minta keadilan karena memang katanya baru beberapa hari kerja, tidak mengetahui muatan yang dibawa oleh kapal tersebut. Yuk, pengen tahu seperti Kita apa? langsung hadirkan sang ibu bersama dengan Bang Hotman Paris. Ini dia Ibu Nirwana. Ibu. Bang, apa kabar? Sehat, Ya Bang? halo bang, gua dilewat. Ini siapa? Ibu Nirwana ya, Bang, apa dan ini kabar, Bapak Bang? Sulaiman ya. Bang, apa kabar? Bos. Pak Sulaiman silakan. Silakan, Bapak, Ibu silakan, Nirwana, Ibu. Pak Sulaiman boleh silakan langsung Ya, duduk langsung boleh. duduk aja, Silakan. langsung duduk. Ya nggak Langsung apa-apa, duduk nggak aja, apa-apa. Langsung duduk deh. Ini adalah orang tua dari Fandi betul ya? Iya, iya. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Tuntutannya hukuman mati ya Bang ya? Ya, Vonis- tuntutan hukuman mati. Ya, ancamannya hukuman mati untuk tuntutannya dan vonis akan segera dibacakan dalam waktu dekat ini. Tapi sebelumnya kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak Bang Hotman Paris, Pak Sulaiman dan juga Ibu Nirwana. Bang, Bapak dan juga Ibu, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar seperti apa rangkuman cerita dari Fandi. Ya. ABK yang baru bekerja berapa hari Ibu? Baru bekerja berapa hari Fandi? 3-4 hari. Berapa hari? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Ini dia. Bapak Sulaiman dan Ibu Nirwana. Bang izin ya Bang ke orang tua dulu boleh Ya. Ibu Nirwana ini dibilang baru 3 hari bekerja Fandi ini. Sebelumnya pekerjaannya apa Fandi? Sebelumnya belayar juga. Memang nelayan. Yang menawarkan pekerjaan untuk menjadi ABK di kapal Sea Dragon ini siapa Bu? Agen. Dia melamar melalui agen. Melamar melalui Agen tenaga kerja. agen tenaga Tenaga kerja. kerja melamar di bulan April 2025. Ya. Terus diterima. Katanya akan naik kapal di Thailand namanya North Sea. Oh awalnya informasinya kapalnya North Sea. North Sea ya. Oke. Ya. Kemudian mungkin lebih ya. Boleh. Jadi dia melamar melalui agen tenaga kerja dan diterima di bulan April ya. Katanya akan berangkat bulan Mei ke Thailand ya. Dan kaptennya juga ada di Indonesia, tapi kaptennya tidak dikenalkan sama Fandi ini. Baru hanya per telepon dikenalkan, barulah pertama kali kenal sama kapten kapal ini tanggal 1 Mei waktu mau berangkat ke bandara karena mau terbang ke Thailand. Oke. Dari situ aja di mana konspirasinya, mana mungkin konspirasi nggak kenal. Kaptennya orang Indonesia Bang? Orang Indonesia, orang Batak lagi si Raid. Oke. Sama wakilnya juga orang Batak, Tambunan. Oh, Ya. baik. Yang diamankan tuh orang Indonesia, totalnya ada berapa Bang di kapal 5 kalau nggak salah. Sea Dragon itu? Orang 4. Indonesia 4, orang Thailand 2. Orang Thailand 2. Jadi 6. pertama kali kenal sama kapten ini tanggal 1 Mei. Ya. Waktu ibu ini ngantar Fandi ke rumah kapten ini. Mengucapkan perpisahan mau berangkat ke Thailand. Itulah pertama kali Bu ya.
itulah pertama kali Fandi mengenal si kapten ini. Oke. Berangkatlah mereka ke Thailand tanggal 1 Mei dan karena katanya belum siap berangkat kapalnya, diinapkanlah di hotel 10-12 hari lah. Oh, sempat menginap di Thailand 10-12 hari? Ya, katanya kapalnya belum siap. Oke. Barulah tanggal 13 malam, dibawalah pakai naik speedboat ke tengah laut. Ya, tapi ternyata bukan kapal North Star. Malah kapalnya beda, namanya Sea Dragon. Sea Dragon. Ya, Di dalam kapal itu sudah ada ABK lainnya, Bang? iya sudah ada. Jadi karena mereka juga waktu itu sama-sama diinapkan di hotel ya. Jadi tanggal 14 lah pertama kali, 14 Mei pertama kali si Fandi ini bekerja di kapal ini pertama kali kenal 2 orang Thailand yang di dalam. Oke. Ya, kemudian masuklah ke tengah laut berlayar ya. Tanggal 18 atau 3 hari sesudah Fandi naik, tiba-tiba merapatlah kapal nelayan. Ini sudah di perairan Thailand. Masih di perairan Thailand? Masuk dari perairan Thailand, kan berangkatnya kan di Thailand. Dia kan naik pesawat dari Indonesia ke Thailand. Masuk dan kemudian itulah menurunkan 67 kardus. Ya, dari kapal nelayan ini ke kapal Sea Dragon. Oke. Tapi karena namanya kapten kan, disuruhlah ABK kapal ini untuk memasukkannya secara estafet. Ya, si orang pegawai bawahan disuruh atasannya untuk ngangkat kan wajar-wajar betul, aja. wajar. Tapi pada saat itu di persidangan terbukti si Fandi ini sudah nanya bolak-balik, isinya apa ini? Jangan-jangan bom katanya kan. Ditanya, bahkan dia diskusikan, dijawab oleh kapten kapal, katanya uang dan emas. Uang dan emas? Ya. Besoknya ditanya lagi sama, karena si ini kan tetap khawatir si Fandi ini. Sesudah dia berdiskusi, tanya lagi aja ke kapten. Bahkan ditanya juga ke kayak semacam wakilnya lah, Pak Tampunai, wakil kapten kapal. Sama, tanya aja ke kapten katanya kan. Lagi-lagi uang dan emas. Jadi itu kesaksian para saksi di persidangan. Oke. Artinya tidak ada bukti yang menyatakan bahwa dia tahu apa isi muatan itu. Itu aja. Baik, akhirnya masuklah ke perairan Indonesia, Bang. Karena ini kan kapal dari Thailand menuju tujuannya Filipina. Oke. Melewati perairan Indonesia. Jadi tujuannya bukan Indonesia. Oh, tujuannya sebetulnya Filipina melewati perairan Indonesia. Benar. Ini pertanyaannya adalah, kalau disebut jaringan, mana mungkin pemilik narkoba yang orang Thailand mempunyai jaringan orang yang dia tidak kenal, mempercayakan harga narkoba yang triliunan. Ya, kami malah mempertanyakan, nggak mungkin si kapten kapal ini nggak tahu isi itu, ya, nggak mungkin orang Thailand mempercayakan si kapten kapal barang segitu berharga kalau mereka itu sudah ada background saling berkenalan gitu kan. Berarti kata lainnya si kapten ini tahu dong Bang, apa yang dibawa dari dimasukin dari si kapal nelayan itu ke kapal Sea Dragon itu, berarti udah tahu dong. Ya, bagaimana seorang kapten, bagaimana seorang pemilik narkoba triliunan rupiah bisa mempercaya orang yang tidak kenal? Nah, kalau si ini benar-benar innocent si Fandi ini, dia melamar normal melalui izin agen tenaga kerja, ada namanya juga di berkas, nama agennya juga ada, baru dikasih tahu lah nanti kau akan naik kapal ini. Dikenalkan, pertelepon aja di perkat kaptennya. Pertama kali kenal baru tanggal 1 Mei waktu mau terbang ke Thailand. Ibu ini antar ya. Ibu masih kapten. Saya mau nanya sama Ibu, tadi Abang Hotman bilang kalau sebetulnya 12 sampai dengan 14 hari sempat menginap di Thailand terlebih dahulu ya sebelum pergi berlayar ke tengah laut. Itu Fandi sempat hubungin Ibu nggak di 12 hari pertama ketika nginap di Thailand? Iya, nginep. Ya, dia ngubungi saya. Saya pun menghubungi dia, saya tanya, udah berangkat belum Mak? Katanya, kok lama kali? Katanya kapalnya belum siap Mak. Katanya, belum siap kapal yang mau kami naik itu naik ngedok, masih belum siap. Mungkin nunggu siap katanya. Jadi saya bilang, nanti kalau berangkat, bilang Mama Yandi, iya Mak. Gitu. Ketika komunikasi itu Fandi cerita nggak sama Ibu ada kejanggalan yang dia temukan? Kok lama sekali 12 hari, maksudnya masih ngedok aja kapalnya? Nggak ada dia cerita Dia gitu, nggak cerita kejanggalan nggak ada. Tapi sebelumnya apa dia cerita? Muatannya itu apa yang akan dibawa oleh Fandi di kapal? Kalau muatannya tuh ya perjanjiannya di kapal kargo itu ya seperti biasa lah muatannya. Mungkin mengangkat bahan-bahan di dalam peti kemas itu ya kan. Nah, itulah memang itu kalau kapal kargo. Tapi dia nggak cerita detail apa isi muatannya ya Bu ya? Oke. Bang, sampai akhirnya di perairan Kepulauan Riau ya diamankan. Kita juga mau kasih lihat sebuah artikel ini dia. Fandi ABK asal Medan dituntut hukuman mati kasus selundupkan 2 ton narkoba.
6 orang yang diamankan pihak kepolisian, 4 orang warga negara Indonesia termasuk kapten, 2 orang lagi warga negara mana Bang? Thailand? Thailand. Ya, Thailand. Oke, dan ini pun 2 warga negara Thailand pun akhirnya diamankan oleh kepolisian Indonesia? Ya, Oke. semuanya di kapal itu. Semuanya, barang buktinya sampai 2 ton Bang? Ya, 2 1,9 ton, hampir 2 ton. Oke, dari 4 orang warga negara Indonesia ini, selain Fandi yang juga baru bekerja di hari yang sama dengan Fandi, apakah semuanya sama, baru 3 hari bekerja atau Atau sudah lama? ada yang sudah lama juga? Kalau si Pandi memang baru itu, baru Yang lainnya? kapal itu. Nggak, yang Kalau lainnya itu teman-teman udah. Yang lain saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. oke. Yang lain udah pernah ke situ ke Thailand juga. Tapi di persidangan, kan pembuktian itu kan yang jadi ukuran kan temuan fakta di persidangan. Iya. Di persidangan itu saksi-saksi ditanya, oke, benar nggak Fandi menanyakan apa isi kapal ke kapten? Kapten mengiyakan. Ditanya kepada yang semacam wakilnya itu Pak Tambunan, ya iyakan. Dia juga bolak-balik nanya. Itu di persidangan, berarti dia nggak tahu apa-apa. Baik, Bang, tapi secara perundang-undangan bagaimana sih dengan penyelundupan narkoba di Indonesia sampai tuntutan Ya memang barang siapa menguasai, memiliki, memindahtangankan itu memang ancaman hukumannya hukuman mati. Cuma kan ada kadar tingkat keterlibatannya kan, ada kadar keterlibatannya kan. Kalau seorang APK yang baru bekerja 3 hari ya, sekiranya pun dia tahu, dia tidak punya power untuk mencegah. Dia kan hanya melamar mencari hidup. Jadi kalau tuh hukuman mati itu karena bukan dia yang menguasai. Kan barang siapa menguasai, bukan dia yang menguasai. Dia tidak punya dia tidak punya ownership ataupun penguasaan atas barang ini. Dia hanya bekerja di kapal itu yang dia tidak tahu apa pembuatannya. Ya, kata-katanya adalah yang menguasai. Menguasai, memiliki, memperdagangkan, ya panjang lah itu. Oke. Ya. Abang, tapi yang cukup memberatkan dari kacamata hukum untuk Fandi itu apa, Bang? Sebenarnya nggak ada yang hanya karena dia ikut estafet memindahkan. Tapi kan perintah kapten kapal karena memang tidak ada orang di tengah laut. Iya. Kan kapal nelayan memindahkan 67 kardus. Sesuai Jadi perintah aja ya estafetnya, Bang. Ya bagaimana? Misalnya saya panggil OB saya di kantor, pindahin dulu dari mobil ke sini, mana bisa melawan? Iya betul. Itu loh. Baik. Bang, kita juga mau kasih lihat karena memang ini kasus menjadi sorotan publik ya, dan ini juga Kejagung yang angkat bicara. Kita akan lihat seperti apa statementnya. Statementnya kontras ya Bang, di situ bilang bahwa dia mengetahui barang itu adalah narkoba, kemudian dengan penuh kesadaran tadi statementnya. Justru itulah saya untuk bukti mengetahui itu kan fakta persidangan. Iya. Fakta persidangan menyatakan Fandi ini bolak-balik nanya ke kaptennya, bahkan ke temannya mau ya yang lebih senior, apa isinya? Jangan-jangan bom. Ada kata-kata itu kan? Bahkan dijawab selalu emas dan uang. Itu fakta persidangan. Nggak ada fakta lain selain itu bahwa dia mengetahui. Jadi apa arti mengetahui? Nggak terbukti kan? Kenapa dari pihak Kejagung bisa mengeluarkan statement Ya seperti itu, tentu Bang? kan dia akan membela dia punya kos kan. Lagi pula waktu di BAP pun ini adalah pengacaranya. Biasa kan dalam zaman dulu itu kan ada pengacara rekanan. Pengacaranya pun pengacara rekanannya BNN. Ya orang-orang kayak gini kan pendidikan tidak ngerti dunia pengacara kan. Sehingga ya maklum lah waktu BAP pertama itu bagaimana. Rekanan BNN maksudnya Bang? Enggak, sudah merupakan praktek lama di Indonesia ini, pengacara penyidik maupun penyidik itu punya teman-teman pengacara di luar. Untuk mendampingi pada Ya awalnya? kalau misalnya dia tidak punya pengacara, tidak mampu, dia panggillah temannya. Oke. Ya temannya ini tentu senang lah dikasih objekan kasus siap. Mana mungkin dia menentang apa maunya penyidik, begitu kan? Itu sudah dikasih kerjaan, mana mungkin lah. Di BAP yang pertama emang isinya apa Bang? Kenapa? Di BAP yang pertama dengan Saya kurang rekanan hafal. pengacara rekanan tersebut. Harusnya saya belum baca secara utuh, tapi yang jelas bahwa yang jadi dalam proses pidana yang menjadi patokan adalah fakta persidangan. Baik. Karena semua saksi di bawah sumpah. Apapun isi BAP yang berlaku adalah keterangan di persidangan. Baik Bang, kita kembali lagi ke statementnya Kejagung yang bilang bahwa Fandi diduga menerima dana. Apakah itu juga sebuah fakta persidangan? Itu hanya kalau nggak salah dia hanya uang kantong 8 juta dia kalau nggak salah ya. Uang pinjaman. Ya wajar lah 8 juta itu hanya bagian dari gaji. Uang apa Bu? Uang pinjaman. Uang pinjaman, maksudnya gimana? Uang pinjaman, kapten nawar pinjaman. Kapten menawarkan pinjaman. Kalau 10 hari di Thailand. 10 hari 10 hari di Thailand tanpa dikasih uang, Uang. orang baru mulai kerja, ya
anggap aja itu pinjaman atau gaji di muka, uang muka. Cuma 8 jutaan. Uang saku. Mana mungkin 8 jutaan bisa dipakai sebagai bagian dari konspirasi untuk narkoba harga 4 triliun. Pak Sulaiman ya, maaf. Bapak tahu nggak tadinya tuh Fandi mau digaji berapa? Fandi cerita nggak? Nggak tahu, saya dari mama yang tahu. Oke, Ibu apakah sempat dikasih tahu sama Fandi gajinya nanti berapa tuh Fandi bakal Ya, dapat? gajinya 2.000 US dollar. 2.000 Sebulan. US dollar. Ya, Sebulan. Dia lulusan D4 perkapalan. Oke, Ya, 2.000 tapi US dollar Iya, per di bulan. kapal memang sebesar itu. Jadi kalau 2.000 berarti sekitar 40 juta. 33 juta. 40 juta. Ya kalau misalnya dikasih uang muka karena 10 hari di kota asing sebagai bagian dari uang muka gaji, ya wajar dong. Ya, rasanya Itu wajar dari ya. mana gitu Oke, kan? Sobat Ambiar, kemarin juga kabarnya Bang Hotman bersama dengan Ibu Nirmala sempat datang ke DPR RI ya untuk meminta bantuan DPR RI, dan sebetulnya dari anggota DPR RI Komisi 3 juga sudah angkat bicara ya. Kita Ya. bahas lihat dulu yang seperti apa. Itu agendanya saat itu apa, Bang? Jadi begini, ini kan kasusnya saya itu setiap bangun tidur ratusan selalu pengaduan dari seluruh pelosok Indonesia. Iya. Sudah lama kasus ini minta pertolongan agar Hotman mulai ikut bersuara, katakan. Saya lihat ada keganjilan, terutama tangisan ibu itu saya lihat di medsos. Baru 3 hari kerja, langsung saya tertarik. Mulailah saya viralkan. Langsung, apapun saya viralkan itu karena memang isinya berbobot, langsung ditangkapi oleh DPR Komisi 3. Dan akhirnya dengar pendapat dan ya intinya adalah mohon perlindungan hukum, karena kepolisian, kejaksaan itu kan di bawah pengawasan dari Komisi 3. Dan Komisi 3 berjanji katanya akan memanggil penyidik dan JPU-nya. Penyidik dan JPU? Ya, akan dipanggil ke DPR. Sebagai karena mereka yang berwenang untuk itu. Oke, Bang, kenapa sampai Komisi 3 memanggil JPU dan juga Karena penyidik? dari segi nalar hukum semua juga, mereka juga, semua orang akan yakin ada sesuatu yang aneh. Orang baru kerja 3 hari, tidak mungkin dia konspirasi dengan kapten yang baru dia kenal pada saat berangkat. Itu aja. Oke. Untuk narkoba yang triliunan. Ya kan? Kalau udah begitu kan pasti udah bisik-bisik lama, udah berunding lama. Ini berangkat, katanya berangkat tanggal 1, berangkatlah si Fandi diantar sama ibu ini. Ya, ibu ini ikut sampai ke depan rumahnya. Itulah pertama kali kenal sama kapten. Oke. Jadi konspirasinya di mana? Bang, kemarin ketika bertemu dengan anggota DPR Komisi 3, apa yang mereka sampaikan atau respon mereka apa setelah mendengar baru 3 hari ternyata kejadiannya seperti ini? Responnya, Bang? Ya semuanya pada terbelalak dan tidak percaya sampai tuntutan mati. Bahkan Ketua Komisi 3 mengatakan kalaupun dia tahu ya, dia kan hanya disuruh mengangkat sebagai bawahan. Itu kan ada tingkatan-tingkatan hukuman, itu kan ada hukuman sekian tahun. Hukuman mati itu kan penalti. Dia kan bukan pemilih, bukan dia yang menguasai. Betul. Artinya itu harusnya adalah alternatif terakhir gitu. Alternatif terakhir. Ini pun nggak logis gitu loh. Nggak logis kata mereka. Karena memang kalaupun dia ikut, dia itu hanyalah bawahan. Ya, hukuman mati itu buat mafia kali ya, paling-paling Bang. misalnya hukuman kurungan atau berapa gitu. Kalau ya. Tapi ini nggak ada logika apapun untuk mengatakan hukuman mati untuk orang yang bukan bagian dari jaringan. Abang tadi bilang kalau Komisi 3 akan memanggil JPU dan juga penyidik untuk Benar. mendengarkan ya apa yang akan disampaikan oleh mereka. Tapi kan ini sebetulnya pembacaan vonis sudah di depan mata, Bang. Ya memang mau gimana? Datangnya ke kita sudah selesai pemeriksaan saksi, fakta. Ya minimum kan Ada pembelaan. majelis hakimnya mendengar, gitu loh. Kan pada akhirnya kan keputusan di tangan hakim. Iya. Bang, kita mau lihat sebuah artikel juga. Ya. Pleidoy ABK Fandi ditolak. Ini alasan jaksa tetap tuntut hukuman mati. Apa alasannya pembelaannya ditolak, Bang? Iya, Bang. Dia dianggap mengetahui, itu intinya. Oke. Yang jelas bukan dia menguasai, bukan dia memiliki, hanya mengetahui. Ya kan? Ya, sekiranya pun OB misalnya mengetahui ada barang haram di mobil saya, masa dia yang dihukum mati? Contohnya, ada barang haram di mobil saya, misalnya supir tahu itu, dia hanya tahu, dia tidak punya power untuk mencegah itu, dia hanya bawa mobil, masa dia yang dihukum mati? Itu aja udah nggak pas logika hukumnya. Bang, JPU menghadirkan saksi pihak mana aja, Bang? Kenapa? JPU, saksi dari pihak JPU? Ya itu sama mereka, karena kan
Di tengah laut kan nggak ada saksi. Si pemilik kapalnya tidak bisa dicari. Iya. Si pemilik narkobanya tidak tahu di mana. Betul. Si nelayannya orang Thailand tidak tahu di mana. Jadi saksinya hanya sebatas ABK sama kapten. Oke, hanya ABK dan kapten itu adalah saksi dari JPU pun juga saksi yang Ya nggak ada meringankan. yang lihat, nggak ada Bang yang berarti lihat. kaptennya nggak Wow. diperiksa bang? Ya iya, justru kapten yang mengatakan di persidangan memang benar Fandi ini bolak-balik bertanya apa isi kapal ini, Oh. apa isi bungkusan itu. Baik, Bang izin kita mau kasih lihat juga ini dia agenda berikutnya untuk persidangan dari Fandi. Sidang putusan vonis kasus Fandi ABK Sea Dragon digelar Kamis 5 Maret 2026. Besok ini ya Bu ya? Iya. Kemarin sempat ketemu Fandi lagi Bu? Ya, saya terakhir kemari masih besuk dia. Bilang apa Fandi Bu? Bilang, ya mama pergi ke Jakarta, doa ya jam. Anda tahu nanti dapat bantuan kita, dapat bantuan untuk si Pandi, bantuan bisa menyelamatkan Pandi, doakan aja. Iya mak. Ini tandanya. Apa itu? Mau masuk ke rutan ya, ya. besukan rutan Batam. Tapi Fandi bilang apa ke Ibu? Iya mak, katanya awak tetap di sini berdoa. Hati-hati ya mak. Apa yang Fandi sampaikan kepada Ibu, curhat apa nggak Bu? Yang dia alami ketika di tengah laut atau atas kejadian yang menimpa dia? Yang dia alami ya dia tertekan apa? Dia tertekan. Tertekan? Iya tertekan. Dia dibilangnya udah capek menghadapinya. Kenapa katanya dia aja yang dipertanyakan, kenapa dia aja yang ditekan. Sementara dia tidak mengetahui apa-apa. Dia hanya tahu setelah penangkapan itu bawanya sabu. Bawanya narkoba. Jadi kata dia udah capek. Kenapa yang lain enggak dipertanyakan, enggak dipersalahkan? Kenapa saya yang dipertanyakan terus, yang disalahkan terus mak katanya. Fandi anak keberapa Bu? Anak pertama. Anak pertama dari 6 saudara. Anak pertama ya. Iya. Bapak, Fandi itu anaknya seperti apa Pak? Ya anaknya baik. Patuh kepada orang tua. Kalau disuruh orang tua nanti bantu mama dibantunya. Nanti kalaupun dia di masjid dia sebagai imamnya. Dia sebagai nanti ajan sholat nanti dia ajan. Dia pun anak anggota ketua RM juga dia Pak di kampung itu. Dia baik dia kepada masyarakat pun bagus. Terus masyarakat dia sama teman-temannya. Bang, izin Bang, Abang melihat Fandi apakah ada catatan sebelumnya, catatan hukum pidana? Belum ada. Tidak Orang ada ya, dia Bang? lulusan sekolah ya kan, lulus D4 perkapalan. Oke. Melamar resmi melalui agen tenaga kerja, namanya pun ada di berkas. Justru orang agennya ini yang ngasih tahu ada lowongan di sini gitu loh. Agennya diperiksa polisi juga Bang? Hah? Enggak. Nah itu agennya pun nggak diperiksa. Karena saya kan tahu sudah dibuntut kasus. Oke. Ibu harapannya apa Bu? Harapannya ya anak saya tolonglah dibebaskan. Karena dia tidak mengetahui apa-apa. Hanya sebatas dia bekerja mengetahui penangkapan itu. Kalau seandainya pun dia tahu, dia tidak akan mau ikut berangkat. Karena dia tahu itu barang terlarang. Tak akan mungkin dia mengkhianati perjuangan orang tuanya. Didoain aja. Pengertian konspirasi jaringan. Kalau misalnya kita mengkonspirasi dengan orang, pasti kan sudah ada briefing dulu. Ya. Pasti di mana-mana ada briefing Betul, dulu. betul, Bang. Begini loh, begini loh, Iya. begini loh. Nanti Atau ada- cara nyimpannya iya. begini. Karena udah direncana. Apalagi barang ini bukan 1 kilo, Iya. 2 ton, harganya triliunan. Ya. Ya pasti ada briefing kan kalau konspirasi. Ini Betul. kenal aja baru mau berangkat. Jadi orang yang innocent murni bekerja, Dipakai di mana unsur mengetahuinya. Tapi menurut Bang Hotman gimana nih? Jadi jawaban terakhirnya tuh kira-kira seperti apa menurut Bang Hotman yang sudah dibaca sama Bang Hotman gitu? Ya tetap JPU menganggap dia mengetahui, tapi buktinya apa mengetahui? Hanya karena ikut memindahkan dari kapal nelayan ke kapal karena memang perintah kapten. Perintah pekerjaan Estafet ya, Bang? itu kan 67 kardus soalnya. Iya. Jadi estafet, hanya itu doang. Iya. Abang seberapa yakin keyakinan Abang bisa memenangkan kasus ini? Kalau dari segi hukum pembuktian, karena semua saksi menyatakan dia bolak-balik bertanya, ya berarti dia tidak mengetahui, itu aja. Kalau benar-benar secara kejujuran hukum pembuktian, ya fakta persidangan semua saksi menyatakan bahwa dia bolak-balik bertanya apa isinya. Ya. Berarti dia tidak mengetahui, harusnya bebas. Oke, baik.
Bang Hotman terima kasih banyak ya sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Ibu Nirmala juga, Pak Sulaiman sehat selalu. Semoga selalu diberikan kesabaran dan bisa berkumpul kembali bersama Fandi jika memang tidak bersalah. Kita akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda sudah... Belum, Pak Haji. Terima kasih sudah nonton sampai sekarang karena pasti Iya. nungguin hadiah. Oh iya bener juga Selain ya. nunggu hadiah, nunggu Nanti bintang tamunya akhir. siapa lagi? Iya. Kalau kita tuh ngomong harus soft spoken. Kenapa? Anak zaman sekarang tuh nggak bisa digas. Kata Nggak bisa. siapa? Digas sedikit mereka akan langsung posting. Oh iya? Maksudnya apa? Tahukah kamu kemarin ada seorang selebriti, Ya. tiba-tiba anaknya curhat. Maksudnya? Gara-gara mamanya ngegas. Bukankah memang mamanya ngomongnya besar? Memang ngegas. Maaf, ngegas bukan ngetril. Oh, siapa sih panggil yuk? Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan India. Indi Barens. Selamat pagi. Tendi apa kabar sih? Tendi silakan Tendi. Di sini Tendi. Enggak. Kenapa? Teddy Dewi kurus nggak ada. banget. Nggak ada. Boleh, bener ya. Oke. Coba ya. Kasih. Sama-sama. Ya, ya. Apa kabar Teh Indi? Baik. Ya, Dewi lagi. Iya. Dewinya Dewi Sanca kan? Apa kabar Bang Hotma? Apa kabar Ibu? Nih Tendi nih kemarin viral banget nih Tendi. Hah, tapi janji dulu. Apa? Janji dulu jangan memulai pertemuan kita ini dengan nanya, kenapa sih anak lo? Pasti Itu akan adalah begitu pertanyaan yang pertanyaannya. paling- iya. Kami kan belajar dari Anda pada saat terdahulu. Aku kami... Indi. Bukan Anda. Bukan Oke. Anda. Jadi tidak boleh bertanya kenapa Ya. anak Anda. Sebetulnya bukan tidak boleh, tapi itu kurang nyaman untuk seorang ibu yang ngerasa bahwa kenapa sih yang di highlight adalah ibunya. Oke. Dan kasihan juga untuk anaknya. Jadi akan lebih baik kalau ketemu aku adalah nanya, cantik banget kamu sekarang. Baik, kalau Teh Indi tidak mau ditanya urusan yang kemarin, Kita nggak duduk nih. kita pengen nanya yang masalah jus gimana? Oh itu, tapi salamku padanya. Aku selalu sayang padanya. Oke, kalau nggak boleh nanya anak Anda, nanya anak tetangga Anda boleh nggak? Oh, boleh. Boleh. Sebelumnya kita buka tahu lihat dulu ya. apa-apa Ini viral curhatan anaknya Tendi beberapa waktu yang lalu. Iya. Apa sih adik? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa Anak ya? sampai ngomong begitu kan Oh, pasti oh. ada sebabnya. Orang Oh, tuanya oh. pasti ngomongnya Padahal keras. anaknya juga nggak pernah keluar Mungkin di sosial dibentak-bentak, media. anaknya dibentak-bentak, diapain? dipukul Kok mungkin. bisa sih? Gimana Bang terhadap? Stop. Itu betul. Bela dong, Menurut Anda. Menurut Abang Ya. juga tadi betul. Kata abang mah yang penting sepatu gue keredep. Gimana Teh Indi? Iya, tapi gini, yang menyebalkan itu adalah pandangan atau asumsi yang Iya. sebetulnya kalian tuh nggak tahu gitu. Betul. Jadi jangan melihat dari segala sesuatu yang ujungnya jadi sok tahu Iya. buat kami gitu. Iya. Kalau bicara soal, kita bicara generasi deh ya. Kalau Bang Hotma kan alpha ya, gen alpha. Ya kan? Baby boomer dia Oh, mah. iya, iya. Gen X dan Gen Z Iya. ya. Dari pola asuh sama didikan aja udah jelas beda Berbeda, banget, Bang. ya kan? Zaman kita tuh semua harus ada tanggung jawab. Betul. Apa yang dididik lo harus ikutin. Benar. Ya. Istilahnya gini, "Mam, aku mau ke rumah Rian." Nggak boleh. Oh ya udah. Anak sekarang, "Mah, aku mau ke ini." Nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kok bisa? Mereka Kok lebih gini? lebih Kok berani, gitu? lebih Ya. ekspresif. Ditambah lagi Gen Z yang sekarang itu kan mereka ada di layer digital native ya. Maksudnya generasi yang hidupnya dengan teknologi. Betul. Jadi segala sesuatu mereka look up-nya, lihatnya sumbernya itu adalah dari gadget, smartphone dan semuanya gitu. Mereka akan lebih butuh wifi dibanding wife-nya husband bapak ibunya Iya, benar, gitu benar. kan. Jadi pola didik dulu dengan sekarang, aku terbiasa sama orang tuaku, nggak bilang orang tua aku militer, Iya. tapi mama orang tua aku biasa dengan kalau kita bikin salah gitu, misalnya bisa nggak sih kamu nggak bikin lagi, kok nggak pakai mata sih ngeliatnya, kita kan biasa, oh ya udah gitu, ya pulang telat dikit, dari mana gitu, nadanya tuh udah doanya tinggi banget, Iya. zaman dulu Iya. kita.
Kita malah takut ya Mbak Tendi. Nah kita langsung, oh ya udah deh. Tapi kalau anak sekarang, teguran itu ternyata berupa kemarahan dianggapnya. Tapi ini terus terang aja pada saat aku mau datang ke sini nih, aku izin sama Manuel. Dari tadi malam aku bilang, Manuel besok mama akan ada di pagi-pagi ambiar. Aku bilang gitu. Satu Indonesia akan lihat aku ya. Terus aku bilang gini, boleh nggak mama datang? Karena mama harus share sesuatu yang memang perlu disampaikan. Dan Manuel bilang, boleh mam, tapi aku juga boleh ngomong nggak? Kenapa? Aku nggak mau video yang viral itu muncul lagi. Jadi itu is request by him gitu. Iya, iya. Terus memang itu sudah naik sempat awalnya dan kami pun sekeluarga kaget. Hah, kenapa? Kayaknya anak gue fine-fine aja di rumah main sama-sama masih ngobrol. Ternyata ada hal-hal yang dia pendam dulu saat mungkin dianggap kemarahan, itu dia simpen. Tendi, kenapa Tendi harus izin dulu ke Manuel pada saat mau kesini? Karena video yang sempat dibuat sama Manuel itu kan jadi heboh ya. Jadi viral. Warganet itu jadi repot kan. Terus membuat judul-judul yang Sesuka hati mereka iya, semua. ibunya gimana sih apa supaya menarik orang untuk lihat dan jadi pengen tahu. Jadi pada saat aku diundang aku bilang boleh nggak karena kita akan bahasannya seputar ini. Teddy mohon maaf, ketika itu dinaikin video itu Teddy nggak tahu dong ya pasti. Nggak tahu, Teddy Bo. nggak tahu. Nggak Tapi tahu. setelah jadi tahu dan jadi viral, bagaimana caranya Teddy approach Justru Manuel? waktu aku lihat itu belum jadi viral. Aku lihat postingannya kan aku lihat kalau dia muncul ada post video by ini gitu. Aku lihat ada luka, ada mental. Aku pikir ya udah itu cuman anak-anak biasa. Aku komen. Mungkin orang-orang udah pada tahu komentar-komentar aku karena mereka juga udah banyak men-capture Iya, dan aku lain juga sebagainya. Terus ternyata aku berpikir bahwa kamu tahu nggak sebetulnya arti luka apa? Kamu tahu nggak arti mental apa? Istilahnya demikian. Tapi ternyata aku jadi merasa berterima kasih sih sama Manuel bahwa oh ya ternyata didikan dulu nih gue nih ke anak gue gak bisa. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dulu dibilangin gini, suruh bikin PR deh misalnya dulu. Dulu misalnya orang tua kita angkatan aku deh ya yang muda dulu ya. Udah bikin PR belum? Nadanya tuh kayak gitu. Nah ternyata ke Gen Z itu gak bisa gitu. Harusnya gimana Teh? Yang benar, yang menurut Teteh pandangan Ya, Teteh gimana? akhirnya nih setelah kejadian itu aku mulai mikir kan, udah kayak mau ujian Bo, beneran. Aku lihat jam, oh udah 3:30. Jadi aku lihat, yang aku lihat moodnya dia dulu. Sekarang nih, dia udah oke, aman. Aku cuman yuhu gitu, terus dia nengok, kenapa? Takut kesorean, kira-kira kalau mau bikin PR oke nggak nih? Gitu Bo. Tendi. Kalau sekarang, semenjak kejadian itu jadi gitu aku ada refleksi, oh ternyata segala teguran itu dianggapnya adalah sebuah kemarahan. Dan mungkin karena ibunya ini pendiam ya. Nggak Kan mungkin kalau- dong pendiam. Kalau ngomong tuh kan pasti cuman A sampai Sampai Z doang Z ya. plus. Iya. Jadi buat anak Gen Z terutama anakku, mereka nggak suka ceramahan. Tendi cukup menyakitkan Belum nggak sih? selesai. Oke baik silakan lanjut. Iya. Mereka tuh nggak suka banyak diceramahin. Intinya aja deh lu mau ngomong apa dengan catatan nada lu rendah ya. Iya benar-benar, tapi benar banget. Ternyata itu. Bener Jadi banget. Anak aku sekarang ngerasa gitu. bahwa oh memang ternyata. Tapi ngomong-ngomong lu tadi manggil Tendi siapa? Dia bukan Tendi, Teh Indi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tendi. Jangan sekarang apa-apa, jangan jadi Udah masalah. selesai belum? Saya boleh ngomong belum? Bapak juga kalau mau. Ini berduka. Ya, Tendi ya, sebagai orang yang melahirkan ya, ibu yang melahirkan anaknya. Mau nih. lihat? Foto. Iya, foto, jangan nggak usah. Kata Bang Hotman mau lihat apa tadi nanya? Foto SG. Lahir gitu. Kok mau lihat? Tendi Iya. cukup menyakitkan nggak sih? Maksudnya kayak gue baru tahu di saat anak gue umur 16 tahun ternyata Iya. wow apa yang gue lakukan tuh tidak bisa sepenuhnya diterima. Dan kaget aja gitu bahwa ternyata kok anak aku yang di rumah biasa-biasa aja gitu ya. Kok ternyata ada hal yang dia simpen. Kenapa sih nggak ngomong aja? Aku pernah bilang, kenapa sih nak kamu nggak ngomong aja kalau kalau kamu tuh nggak suka mama tuh ngomongnya panjang. Kalau mama tuh turunin nada, kenapa nggak ngomong cuma gini? Gimana aku ngomong, mama ngomong terus. Tendi, Itu kayak puk gitu ya. Izin, oh ya oke. Terus gini, soalnya mama kalau ngomong marah terus. Orang kepulauan. Bapaknya bilang apa? Ya Benny mah bapaknya cuman, ya udah. Nanti juga dia gede sendiri, maksudnya gitu. Tapi kan untuk seorang ibu, apalagi sosial media itu kan jadi bumerang ya buat kita. Jadi itu kurang nyaman dan tidak nyaman buat Manuel. Dan tapi aku ngeliatnya gini, Manuel akhirnya jadi belajar bahwa ternyata apa yang segala sesuatu disampaikan melalui sosial media
ternyata itu bisa jadi bumerang balik. Dia dibully, ada yang ngebully, ada ibu-ibu orang tua yang mensupport karena memang Tendi Gen Z itu nggak sama dengan kita dulu gitu. Jadi jadinya udah simpang siur. Akhirnya malah merasa bahwa ya aku harus take down. Oke, Tendi kita mau kasih lihat ya, ada satu artikel yang kita temukan sampai ke psikolog katanya. Video curhatan anak viral di medsos. Nah, Ini ini lagi Barens nih. ajak Manuel ke psikolog. Tapi sebelum ke Tendi, tapi ya nggak apa-apa, ke psikolog itu satu hal yang sangat wajar sekali ya, bukan Iya. perkara yang gimana-gimana, itu satu alarm yang berbunyi yang sangat normal kalau ke psikolog. Pertanyaan saya tadi, Tendi lagi ngapain pas fotonya gitu? Itu aku nahan pipis, toilet ngantri. Tendi berarti dalam kata lain, Ini belum selesai iya, pertanyaan. iya. Tadi ini saya juga mempertanyaan yang sama ini. Sabar ya, oke. Jadi ini postingan-postingan kayak begini ya, itu udah bikin orang jadi rancu. Iya. Bahasannya gini, gila ya anaknya si ini sampai ke psikolog gara-gara video viral. No, justru kita udah ke psikolog sebelum ada video viral itu. Kenapa? Karena kita ngelihat nih Manuel kok lebih banyak diem. Maksudnya gini, nggak banyak untuk mengekspresikan emosinya dan lain sebagainya. Jadi kita gini, Manuel, mau nggak kamu ngobrol, papa mama ajak kamu ke psikolog? So is it okay for you untuk ada pihak ketiga? Dan Manuel bilang, oke. Kita bareng dan gua anterin. Ya. Gitu. Jadi bukan karena ada video itu baru kita ke psikolog. Dan lo tahu hasil dari obrolan menurut Manuel gini, it doesn't work ngomong sama psikolog. Dalam hati gue, emang lo harusnya ngomongnya sama gue. Tendi, Cuman Tendi, ada aku mau aku nanya yang nih. mesti turun. Manuel itu orang yang seperti apa karakternya? Manuel itu sebetulnya orang yang sangat ekspresif, emosional, Oke. terus juga sensitif. Kok kayak gue ya? Oh gitu Teh, Teteh gitu? Iya, maksudnya orang itu emosional, dia gampang Sensitifnya sekali. gimana, Teh? Kalau ada sesuatu yang dia anggap ini nada deh, Oh. nada ngomong aku ketinggian gitu atau Masuk ke hati tuh? dia anggapnya itu Lagi "Lu marah." sama gue. Ya bayangin aja, Rian udah harusnya mandi nih, iya. Udah mandi belum? Kedua belum. Ketiga boleh dong jadinya. Mandi dong nak. Nah itu langsung, kenapa sih nyuruh mandi aja mesti marah? Tendi tapi Rafa gimana? Anak pertama. Nah itu kan dua-duanya Gen Z. Dua-duanya Gen Z. Rafa Gen Z, Manuel Gen Z. Dua anak laki-laki, karakter, kepribadian ternyata memang beda. Rafa gimana? Rafa, Kak ayo dong Kak mandi Kak. Bahkan dia dulu pernah main game, wifi-nya dicopot sama bapaknya jam 10. Dia nggak masalah, dia diam aja. Yang penting besok nilainya bagus. Nah kalau Manuel, gue bilang, Manuel dulu nih. Nah udah dong nak, handphonenya udah dong nak. Dia langsung bete. Kenapa sih? Gue nggak punya privacy main handphone. It's not about the privacy kan sebetulnya. Cuman mama ngingetin. Tapi akhirnya belajar, oh mungkin Indi, ibu ini cara penyampaian mesti, Nonek, panggil kan Nonek. Nonek, udah jam segini nih, udah yuk. Kalau udah ngomong gitu, gue keluar dari kamar gini. Kenapa? Sampai Aku sendiri salah ya? ngomong, Oh ya? aku salah terima. Sekarang ada perasaan gitu. itu. Tadi Tendi manggilnya apa? Nonek Oh panggilan. kalau aku sama Karen, Nek. Oh, iya beda kan udah dewasa. Bayangin Sobat Ambiar ya kalau ada orang tua ya, ada perasaan, duh gue takut salah ngomong sama anak Iya, gue sekarang. sendiri. Berat sekali berarti ya. Kenapa? Karena anak sekarang nih Gen Z ini semuanya bersahabat dengan teknologi sosial media, Bo. Jadi apa-apa, bukan karena kita takut image keluarga kita Ya, jelek, enggak, cuman apa-apa naik. Jadi aku juga nggak mau bikin luka perasaan dia dalam arti kata salah pengertian, nada tinggi dianggap Oke. kemarahan. Tapi Jadi kita lihat juga banyak momen manis antara Tendi sama Manuel. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar ya. Minimal Mana antara coba ibu dan mana? Karena Tapi Tendi, Emmanuel tuh emang tapi anak seneng digitu-gituin. Betul. Iya cuma Makanya- gengsi, emaknya demen aja Tapi gangguin. anak tuh seneng loh, ada anak yang gak dapat digitu-gituin loh. Kayak Karen waktu kecil kesian banget dia. Kenapa? Kenapa? Iya, gue dia pernah, tuh aku pernah lu di kan tahap disiksa dan disiksa kan ya, Karen? Iya, makanya aku mau tanya sama Tendi, maksudnya dengan kejadian ini, apakah itu termasuk anak yang sebenarnya minta perhatian lebih dari seorang ibu, atau sebenarnya dia karena sudah beranjak dewasa Ya. dan mau kebebasan? Perhatian lebih kayaknya. Nah itu dua hal yang berbeda, karena kan ketika di usianya anak karena aku pernah di sana kan. Oh pernah ya? Maksudnya pernah di usia dia Iya, yang iya. gue tuh butuh banget sebenarnya perhatian mama. betul. Tapi di dalam lingkungan sekolah dan lain-lain, gue harus dikasih lihat kepada banyak Dewasa, orang bahwa ya. gue dewasa Iya. dan perlu kebebasan itu. Pertanyaan yang biasa. Dalam arti biasa harus kita
tanamkan dalam pikiran. Aha. Usia 16 tahun itu roller coaster banget. Hormonnya lagi asoy-asoynya. Kadang mood swing, kadang apa. Tapi kalau dari case-nya Manuel, aku perhatiin rasanya dia memang sebetulnya cuma pengen lu dengerin gue aja, bukan gue yang harus dengerin ocehan lo. Sepertinya iya, demikian. paham. Ya, jadi ya itu akhirnya kan orang tua juga harus belajar ya, Bo. Mungkin kalau nggak gara-gara kejadian Orang tua ini, kadang suka miss di situ. iya, kalau nggak gara-gara kejadian ini aku jadi nggak paham bahwa ternyata ngoceh panjang itu bikin dia budek dan nggak nyangkut. Bikin sebel. Ya Makanya, apalagi kalau Mbak. mau tidur. Betul. Ya mau tidur. Aku dan itu sering terjadi memang dulu-dulu. Udah dong handphonenya Manuel. Nanti kalau bayangin kalau misalnya dia udah gini. Oh ternyata itu sekali, 2 kali. Dia nggak suka tapi dia nggak bisa nyampeinnya karena kalau gue sampein terus lu marah lagi gitu. Tapi emang bener sih anak-anak sekarang memang beda sama kita dulu ya. Kalau kalau kita kan dulu digentak, di apa, Iya, udah. ya udah emang salah aja Iya. gitu. Randy, tapi ya namanya juga pelajaran kita nggak pernah tahu karena kan jadi orang tua akan terus belajar sampai kapanpun anak pun Banget, begitu ya kan. banget. Dan betul mereka memberi pelajaran kepada kami orang tua dan aku minta maaf loh sama Manuel. Iya Aku dong. minta maaf. Nah itu yang best. Nggak ada orang tua yang sempurna pun juga tidak ada anak yang sempurna. Dan jarang juga orang tua meminta Kita maaf. bahas satu lagi. Kalau bukan aku, siapa yang bisa? Aku mau ngomong ya, Iya. ini tuh videonya viral tahun lalu tuh udah viral pisan sih ya. Luar biasa. Kemana? Baru dipanggil kemana aja. Iya. Tadi Kita kayaknya nggak gitu. Aku nungguin banget loh. iya. Baca Qurannya bisa barengan, iramanya. Ya, Hoirul Rizal dan juga Bu Rosni ya. Bu Ros. Selamat pagi dari Banten. Terima kasih banyak ya. Tuh kemana aja selama ini katanya kata Iya Bing baru Kasa. diundang tahun lalu udah viral sekali loh. Sebetulnya kita nunggu-nunggu. Oh nunggu. Oh saling nunggu. Saling menunggu. Mas Alhamdulillah Rizal. rezekinya Iya, Alhamdulillah dipanggil ya Mas Rizal. Alhamdulillah. Gimana itu ceritanya bikin konten barengan sama manggilnya Mama atau Ibu? Panggilnya Mama, Ibu, Emak? Bunda. Oh Bunda. Sama Bunda. Bikin konten sama Bunda tuh awalnya siapa yang minta? Bunda yang minta atau Mas Rizal yang pengen bikin konten? saya mas. Nah, Saya yang minta, jadi dulu itu kan kita suka ngaji bareng di panggung-panggung itu Mas Nasar. Kemudian kita punya inisiatif, oh iya alangkah lebih baiknya kita buat konten lah gitu. Baik itu di TikTok, Iya. di Facebook, di Instagram. Alhamdulillah yang lebih banyak viewersnya itu di Instagram. kenapa sama Bunda Rosni bukan sama Bunda Korla? Tapi Ini ke situ kan maksudnya. Bunda Ros, Mama Ros aku manggilnya ya. Mama Ros dulunya Korea. Insya Allah kecil-kecilan. Oh, Masya Allah. Soalnya beda kan kalau yang bukan Korea sama yang bisa aja kan beda gitu. Kita ngedengarnya beda gitu. Mas Rizal belajar ngaji dari Bunda atau memang ada yang ngajarin atau gimana? Awalnya dari Bunda. Oh. Awalnya dari Bunda, kemudian diajarin juga sama guru di pondok pesantren. Setelah mondok ya, berarti ngajinya lebih lancar, tajwid segala Mondok di macam. mana dia? Pondok pesantren. Oh, pesantren. Kirain mondok nginep di rumah Pondok temen. pesantren. Mas Rizal tuh kalau dengerin lantunan ayat suci yang dilantunkan oleh sama Bunda tuh gimana ngedengernya tuh? Setelah udah paham ilmu-ilmunya tuh dari pondok. Iya, jadi kita tukar pikiran aja gitu, Mas. Yang didapatkan dari pondok, kita pelajari juga sama-sama gitu. Yang dulu juga kita pelajari juga gitu. Ada perbedaan nggak di pondok sama pelajaran ya sama yang diajarin sama Mama, Bunda? Sama aja, Mas. Sama aja. Sama aja. Masya Allah. Mas Rizal, pertama kali batuk Bu Haji. Itu kode aja kode. Kayak gitu kode kok nggak dikasih buat nanya gitu. Enggak. Ini ibu aja, ibu dulu. Ini beda. Iya. Beda hitungan ya. Beda. Pertama kali viral taunya dari mana? Tahunya di akun Instagram itu kok tiba-tiba rame gitu. Iya di TikTok juga. Iya. Awalnya kan pengikutnya juga sedikit gitu. TikTok kalau gua. Tiba-tiba TikToknya juga naik, Iya. Instagramnya juga naik gitu, Mas. Oh di TikTok tuh tahun lalu tuh setiap scroll tuh Selalu beliau viral sama ada Bunda Rosni FYP ya? terus. Bunda ketahu viral terus akhirnya gimana Bunda perasaan? Tangga pada bilang apa? Artis Ada gitu yang ya? nangis gitu, Nangis, kegirangan iya. Bilangnya gimana Tetangga katanya? ya. Iya katanya suka di sawah aja kok langsung ke TV gitu. Saya kan petani. Ibu petani. Kalau Rizal pekerjaannya apa? Guru.
Guru honorer. Oh, guru honorer. Guru apa bahasa atau Bahasa Indonesia di SDN 1 Pecangpari yang alhamdulillah dikepalai oleh Bapak Sodikin yang alhamdulillah hari ini dan juga siswa-siswi sedang menonton. Halo. Dan juga kepada Bapak Haji Hilmi Mulya Dharma, kemudian Ibu Suti Enayah selaku yang punya kawasan Panjang nih, wali kota, gubernur mau disampaikan juga. dan juga semuanya yang ada di Cijago. Iya, pokoknya salam-salam ya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat bagaimana cara ibu dan anak ini ketika mereka belajar mengaji ya. Metodenya seperti apa dan lantunannya seperti apa. Masya Allah, bagus Kalau bukan sekali. Korea mah, kenapa teh? Kenapa teh begini-begini kenapa? Jadi akhirnya aku terinspirasi oleh Untuk? Bunda Iya. dan juga Pak Guru ya. Nada tinggi, alunan nada yang berbeda dengan yang Indi lakukan di Beda. rumah gitu. Iya, Jadi benar. aku akan Beda lah. Shalom, shalom, mandi. Pasti baik. Pasti nanti Iya. pasti Manuel lebih Mungkin, baik deh. iya. Pasti akan lebih Siapa baik. tahu Iya. kan. Nanti bisa dicoba. Nanti gak taunya besok-besok dia nge-tweet lagi, dia posting lagi di Instagram Mak sama gue gua. kayaknya Kenapa? stres deh. Iya benar. Tapi Bunda Ros, aku mau tanya dong, berapa tahun jadi Korea? Semenjak kecil, dari SD saya kelas Oh, dari 3. SD. Oh, udah sering ikut MTQ kemana-mana gitu. Insya Allah. MTQ pernah ikut? Pernah, Tingkat apa? sampai tingkat kabupaten. Kabupaten. Wah, menang Bu. Menang nomor 2. Juara berapa? 2. Juara 2 tingkat kabupaten. Ya iyalah, bagus banget. Mas Rizal pernah ikut MTQ jangan-jangan? Pernah. Pernah juga tingkat? Tingkat kabupaten juga. Juara berapa? Juara 2. Wah, Sama ibu dan anak sama-sama juara. Susah Aku loh. dong juara apa tanya? MTQ Juara apa teh, Indi? Viral. Bapak kalau kesel ngomong aja Pak. Kalau nggak susah ngomong aja Pak. Jangan. Tapi Bapak tahu Indi Barens tahu? Tahu. Tahu. Alhamdulillah. Di break nanya lagi nah. Mas Rizal, kalau ngaji sama Bunda tuh suka deg-degan nggak? Misalnya takut diomelin. Siapa tahu Bundanya kayak Indi Barens kan kalau ya. Nanti digoreng lagi nih orang. Ya. Kalau salah suka dimarahin gitu nggak? Ingat waktu dulu itu kalau salah suka di gitu. Ya. Gitu. Digimanain? Digetok. Tapi alhamdulillah untuk sekarang-sekarang kalau salah ya enggak seperti itu. Iya dong. Tendi mau tanggapan? Coba, Manuel kulitnya tuh mulus gak? Gak ada toyor, gak ada cubit. Memang nada aku tinggi aja. Soalnya Maaf ya, kita Nak, Mama mau nggak bermaksud menantang itu. izin ya Bunda Ros dan juga untuk Mas Rizal untuk bersama-sama melantunkan ayat suci Al-Quran, boleh ya? Surat apa? Al-Ahzab. Oke, silakan. Punten, ini maaf buat Bunda. Yang udah. Mas Rizal udah ada? Udah. Oke, Ya. silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله Wow. Boleh Luar biasa, terima kasih banyak Kita ya. teringat sama Rian Rizal. Ibram dan PA-nya. Jadi berdua tadi itu kita Rian Ibram juga dia bisa dan Insya juga Allah. berdua Doain ya. aja ya. Nanti insya Allah Doain ya, kapan-kapan Bunda, ya. doain. ya. Semoga ya. Berdua. Tahun depan ya nanti. Tahun depan ya. Iya, Insya Allah. berdua di sini. Rizal, apa rasanya jadi kamu bisa melantunkan ayat suci Al-Quran bersama dengan ibu kamu dengan begitu luar biasa? Luar biasa sekali. Insya Allah. Saya merasa bahagia, Mas. Artinya saya bisa selalu bersama-sama dengan Bunda. Saya terus buat Bunda Ros. Begitu Bunda juga mau ya, bilang apa kamu. sama Rizal, Bun? Ya, teruskan aja perjuangan sampai nanti. Pasti setiap anak laki tuh Pasti. selalu ingin bersama ibunya sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Kamu mau peluk aku? Enggak lah, beda. bukan Bukan ibunya. ibunya anakku. Iya, sama iya, ibu-ibu anak. maksudnya. Beda ibu, Mak. Oh, Tapi beda ya? terlihat ya sayang sekali sama mama Sangat. ya. Masya Allah terlihat sekali. Anak laki itu semua gitu. Bunda Ros sehat-sehat terus ya. Rizal terima kasih banyak sudah selalu menjaga bundanya. Kita akan balik saat lagi. Ada yang ngomong anak. Ambiar berbagi berkah. Geger berkahnya. Sobat Ambiar langsung dapat ke nomor di bawah ini ya. Let's go. Ya. Kita nggak punya waktu banyak, pokoknya yang telepon sekarang langsung dapat hadiah, tapi jawab dulu pertanyaannya, oke? Ini Kalau kita bilang Ambiar berbagi berkah, jawabannya mau dong berkahnya. Halo, apa kabar? Indahnya Beda, itu malam, bintang sore. Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Dengan siapa di mana? Eva dari Bekasi. Eva dari Bekasi. Teddy pertanyaannya Teddy yang baca. Oke, Teddy kasih pertanyaan yuk. Aduh, Cepet tolong dong, Teh, nadanya cepet. jangan ketinggian dong, ntar aku sakit hati. Oh Ya, iya, tuh. baik. Nggak, Deng. Silakan. Ini susah banget. Aku pikirin dulu ya. soft spoken dan susah ngomongnya, banget. Teh. Kira-kira aku lagi mikir nih, apa ya nama program yang hits banget yang pernah dibawain sama Indi Barens sama siapa Indra Indra Bekti. Herlambang. Herlambang. Bukan. Indra Brookman. Bukan, sama Indra Bekti. Apa ya? Itu susah banget loh. Iya. Ada pilihannya, My Trip, My Adventure, terus juga ada Ceriwis, C. terus juga ada Termehek-mehek. Uka-uka, ya. uka-uka. B. Ceriwis. B. Ceriwis, bener gak? Selamat, bener nggak Teddy? Udah pasti dong. Selamat. Baik, Anda selamat ya. mendapatkan salah satu dari sini. Mari bintang tamu Silakan kita dipilih berdiri saja kita Kompor, ya. apa, toaster, juicer. Ya. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak Sobat kasih. Ambiar, terima kasih banyak sudah menyaksikan pagi-pagi Ambiar. Bapak, Ibu, kami doakan yang terbaik. Amin, Ya. amin. Semoga Udah Bapak dan selesai. juga Ibu diberikan kesehatan. Bunda dan juga Rizal, terima kasih banyak. Teddy, terima kasih banyak. Makasih banyak ya Teddy ya. Sama-sama. Ingat aja yang penting, orang tua juga bisa salah kok. Dan Baik. jangan pernah lupa dan jangan takut untuk minta maaf. Minta maaf. Senyumnya mana? Kita kembali lagi bersama di pagi-pagi Ambiar. Oke, sampai jumpa. Selamat berpuasa.